Boyd jelaskan mengapa anak dan remaja termasuk pada khalayak rentan. Anak-anak dan remaja termasuk dalam kelompok khalayak rentan karena beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik, emosional, dan sosial mereka. Beberapa alasan mengapa mereka rentan antara lain perkembangan fisik dan mental. Anak-anak dan remaja berada dalam tahap perkembangan fisik dan mental yang pesat. Mereka masih belajar untuk mengatasi emosi, berkomunikasi, dan membuat keputusan yang bijak. Ketidakmatangan ini membuat mereka lebih mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitar dan lebih rentan terhadap tekanan sosial, media, atau manipulasi. Ketergantungan pada orang dewasa. Anak-anak dan dalam beberapa hal remaja masih bergantung pada orang tua, guru, atau orang dewasa lainnya untuk perlindungan, pendidikan, dan pemenuhan kebutuhan dasar mereka. Ketergantungan ini menempatkan mereka dalam posisi yang lebih rentan terhadap eksploitasi atau kekerasan dari orang yang tidak bertanggung jawab. Paparan media dan teknologi. Anak-anak dan remaja seringkali lebih mudah terpapar informasi melalui media sosial, internet, dan teknologi lainnya. Mereka mungkin belum memiliki kemampuan untuk memfilter informasi secara kritis, yang membuat mereka rentan terhadap penyebaran informasi yang salah, cyberbullying, atau bahkan eksploitasi online. Jelaskan perbandingan antara media konvensional dan media digital. Perbandingan antara media konvensional dan media digital mencakup berbagai aspek, mulai dari cara penyebaran informasi, bentuk konten, hingga interaksi antara pengirim pesan dan penerima. Berikut adalah beberapa perbandingan utama antara keduanya. 1. Platform penyampaian media konvensional. Menggunakan saluran fisik atau analog, seperti surat kabar, majalah, televisi, radio, dan bioskop. Penyebaran informasi biasanya bersifat satu arah, dari media ke audiens. Media digital menggunakan platform berbasis internet, seperti situs web, media sosial, aplikasi, dan video streaming. Informasi dapat disebarkan secara lebih luas dan interaktif, dengan dua arah. Pengguna dapat memberi feedback atau berbagi konten. Jenis dan format konten media konvensional terbatas pada format teks, surat kabar, majalah, gambar statis, audio, radio, atau video, televisi. Konten biasanya lebih terstruktur dan formal karena dibuat oleh profesional media dan melalui proses editing yang ketat. Media digital menyediakan berbagai jenis konten, termasuk teks, gambar, video, dan audio dalam format yang lebih beragam, misalnya meme, vlog, podcast, dan infografis. Lebih banyak format konten yang dapat dibuat oleh siapa saja, termasuk pengguna biasa, dengan lebih sedikit batasan. 3. Aksesibilitas dan distribusi media konvensional. Pembaca atau penonton terbatas pada wilayah geografis tertentu dan waktu siaran yang telah ditentukan. Biasanya, media konvensional membutuhkan biaya untuk produksi dan distribusi yang lebih tinggi. Media digital dapat diakses oleh siapa saja yang memiliki perangkat yang terhubung ke internet tanpa batasan geografis. Penyebaran konten dapat dilakukan dengan cepat dan mudah, bahkan oleh individu atau kelompok kecil. Jelaskan perbedaan antara pendekatan B-protectionist dan cultural studies. Model pendekatan protectionist dan cultural studies adalah dua perspektif yang berbeda dalam memandang dan menganalisis media dan budaya, terutama dalam konteks hubungan antara media dan audiens. Berikut adalah perbedaan utama antara kedua model ini. 1. Fokus dan tujuan protectionist model. Pendekatan ini lebih fokus pada perlindungan audiens dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh media, terutama terhadap kelompok yang dianggap rentan seperti anak-anak, remaja, atau masyarakat yang kurang teredukasi. Tujuannya adalah untuk mengatur dan membatasi pengaruh media, terutama media massa dan media digital, yang dianggap dapat merusak nilai-nilai sosial, moral, atau budaya lokal. Biasanya pendekatan ini melibatkan kebijakan regulasi, sensor, dan pengawasan terhadap isi media. Cultural Studies Model. Pendekatan ini berfokus pada bagaimana media berfungsi dalam konteks budaya dan sosial yang lebih luas. Model ini mempelajari peran media dalam membentuk, merefleksikan, dan menantang norma-norma budaya serta identitas sosial,
Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana media mempengaruhi dan dipengaruhi oleh struktur sosial, politik, dan budaya. Pendekatan ini lebih menekankan pada analisis kritis dan pemahaman terhadap representasi budaya dalam media, serta bagaimana audiens aktif mengkonsumsi dan menginterpretasikan media.